miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, hanya kepadanya lah segala sembahan, segala ibadah, baik ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain daripada Allah? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kalau melambangkan merpati ya Bang Sumai, setahu saya itu hanya melambangkan sosok burung merpati supaya orang itu paham kalau Tuhan itu memberikan rohnya kepada kita supaya kita itu mengerti akan firman-Nya. Contohnya aja, kita pada saat membaca kitab ya, minta hikmat kepada Roh Kudus supaya apa yang kita kerjakan itu tidak salah. Seperti itu yang saya tangkap. Oke. Baik, kita sapa dulu tamu kita. Ini dari gereja mana? Saudara Naza dari gereja mana, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari gereja mana? Oh, saya dari kubur, Bang. Dari kubur? Ya, Hati-hati, nanti dituhankan. Aduh. iya. Karena Muhammad udah dituhankan itu, Pak. Oh, buka kameranya kalau gitu. Buka kamera, karena hanya ada satu Tuhan di... Kau cuma. Buka kamera. Buka kameranya, buka kamera. Ini Anda katakan Anda keluar dari kubur. Satu-satunya agama yang punya Tuhan yang keluar dari kubur kan cuma Anda. Tuhannya Yahudi nggak keluar dari kubur. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Umatnya Yahudi nggak menyembah makhluk dari kubur. Orang Hindu juga Tuhannya nggak keluar dari kubur. Orang Buddha Tuhannya nggak keluar dari kubur. Bahkan penyembah kucing pun Tuhannya nggak keluar dari kubur. Hanya kau yang Tuhanmu keluar dari kubur. Tadi manusia biasa masuk di kubur, dipermak di sana, dipermak di sana, kayak dikasih ragi, begitu keluar jadi Tuhan dia. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Tuhan kami. Nabi Muhammad adalah Rasul mulia. Tuhan kau, kamu jangan congok doang. Jangan, sudah gila ini. Kamu karena debat dengan sudah gila. Sudah gila. Buka kamera. Buka kamera. Sakit hatimu kan? Sakit hatiku. Aku menyembah makhluk kuburan. Kalau menyesal, ya begitu dong, kan bagus begitu. Iya. Nanti dari kubur dia. Iya. Mulai gila dia, teman-teman. Yang diturunkan, host moderator jangan diturunkan. Biarkan dia gila. Nah, coba kau buktikan kepada saya bagaimana burung merpati itu Tuhan, sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Silakan. Yuk. Bagaimana Tuhanmu dalam rupa burung merpati ini sehakikat dengan Tuhan? Silakan. Ayo. Ayo. Gimana? Berarti ke Bali saja cuma. Kenapa saya harus datang ke Bali? Ayo. Kamu ke Bali, aku tuntut kamu itu. Apa? Ayo. Kamu ke Bali, aku hantam kamu. Kamu punya Muhammad kuma, aku kasih semua dia punya yang tahu itu. Ayo kau buktikan bagaimana burung merpati itu sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Ayo, jangan emosi, santai aja. Lucu ini teman-teman. Kamu itu gila itu, Bro. Kamu itu gila. Gila itu. Yang gila itu yang menyembah burung merpati. Yang gila itu menyembah itu. Yang gila itu menyembah Muhammad di kubur itu. Muhammad kamu masih tidur. Cuma. Menyembah burung merpati yang gila. Bicara kau tanpa ilmu, kau jadi bulan-bulanan di sini.
Bicara kau tanpa ilmu. Asal kebencian aja kau sebarkan. Ayo. Ayo. Coba kau jelaskan. Bagaimana burung merpati bisa jadi Tuhan? Hah? Kenapa nggak pilih yang lain burung merpati? Selain burung merpati ada burung. Tahu apa-apa, jangan-jangan itu burung merpati itu Tuhan. Kamu itu anjing, kau itu tolol, kamu itu. Gimana? Kenapa nggak burung pipit? Atau burung nuri? Atau burung beo? Ayo. Kenapa bukan burung-burung yang lain? Kenapa harus merpati? Burung Muhammad saja boleh. Nabi Muhammad tidak pernah menghujat kau. Kau kenapa sibuk dengan dia? Nah, kenapa kau sibuk dengan nabiku? Nabiku nggak pernah Dia ngapa-ngapain. tidak ada dengar, we. Dia bisu di dalam itu. Aduh, parah ini. Dia nggak Parah. dengar itu Muhammad. Parah. Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu Anda. Yang kita bahas ini Nabi Tuhanmu Muhammad ada tiga. Tuhanmu ada tiga. Ada roh bertanduk 7 bermata 7. Ada manusia bertanduk tengah, dia bagian bawah di depan. Dan yang ketiga ini merpati. Ini ada tiga. Tuhanmu binatang bertanduk 7 bermata 7. 1. Yang kedua anak manusia bertanduk bercula 1. Kemudian yang ketiga burung merpati. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya bahwa burung merpati ini sehakikat dengan Tuhanmu? Ayo, jawab. Woi Zuma, kenapa kamu kalah depan dengan RKW? Woi Zuma. Jelaskan Malu, dulu. Zuma. Jelaskan dulu. Malu kau. Jelaskan dulu, jelaskan. Bagaimana ceritanya? Tuhanmu berupa burung merpati itu gimana ceritanya? Kamu malu, kalau debat dengan kau, Zuma. Nah, kamu di sini coba gimana? Kamu nggak bisa menjawab. Zuma kau kalah, malu, Zuma. Kau nggak bisa menjawab. Hah? Nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Gimana dong? Nggak bisa menjawab dia, teman-teman. Kasih masuk luan saja, kalah debat dengan malu, Nggak bisa menjawab. Kamu malu enggak? Kamu malu enggak? Nggak bisa menjawab, dia cuma kayak gitu-gitu doang. Aduh, parah ini. Bagaimana Anda menjelaskan burung merpati itu Tuhan? Bye Juma congol. Malu kalau debat. Iya. Dia teman-teman. Parah. Kasihan Delo mau menghujat, tidak ada ilmu. Halo, semangat pagi. Imas Huta Barat. Halo, semangat pagi. Halo. Dari gereja mana ini, Abang? Halo. Naik pula aku anjing ini. Pagi-pagi di Huta Barat kan. Mas Huta Barat. Si burung kecil. Halo. Lucu-lucu ten hari ini, lucu-lucu teman-teman. Dia minta permintaan, kaget pula dinaikkan. Coba yang muslim dibatalkan dulu. Halo. Halo, semangat pagi. Tap layar teman-teman. Ya pagi-pagi. Dari gereja mana, Abang? Saya gereja di mana-mana ada. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi baik-baik, silakan. Silakan juga buka masker. Gimana? Sepakat? Anda pakai masker aja, nggak apa-apa. Jadi bukan nggak takut sama masker. Kau buka dulu masker kau. Kenapa kebakaran bicaranya? Kau buka kameraku, mata berdua, mulut. Jadi buka maskermu. Tapi abang kayak gemetaran ngomong, kenapa? Nggak pernah buka masker. Memangnya Kenapa? om begini. Kenapa kayak gemetaran abang ini ngomong? Kok gemetar pula aku? Memang kau
Itu Mas setan aja saya takut aku. sesak napas dia. Awas jantung, santai. Awas jantung. Awas jantung. Mau diskusi nggak abangku? Sejemayat menyembah untan. Mau diskusi nggak abang? Jemayat Oh nggak bisa dia. menyembah Dia sedang bangkai. menghibur diri, teman-teman. Jantungnya udah mulai Udah buka aja hampir gini aja. Woi, Apa? kau buka Apa? maskermu, aku buka kameraku. Kenapa harus Gimana, begitu? sepakat? Berani? Buka dulu kameramu. Buka dulu maskermu. Begitu kau buka, baru saya buka masker. Kau buka dulu masker. Kalau kau buka maskerku, buka semua muka aku nampakkan bisa. Oh, mana bisa Kristen dipercaya? Murid Paulus mana bisa dipercaya? Dengan tipu-tipu itu kan agama disebarkan dengan tipu-tipu, mana bisa dipercaya? Kristen lagi, aneh kau ah. Macam kita nggak tahu aja pola agamamu. Filipi 1:18, lakukan dengan tipu daya boleh, semangat palsu boleh, semuanya boleh kau lakukan. Yang penting Yesus bisa kalian jual. Coba yang Muslim please dibatalin dulu boleh ya, teman-teman. Banyak Muslim yang minta permintaan soalnya. Coba diperiksa multinya teman-teman, sahabat-sahabatku. Kita ingin melihat sejauh mana saudara-saudara kita Kristen paham burung merpati ini gimana kok bisa jadi Tuhan gitu kan ya. Saudara saya Muslim, mohon dengan kesediaannya membatalkan multi. Karena kalau tidak dibatalkan multinya akan semakin bingung kita naikkan ini mana yang oten gitu. Oke. Kita mau cari yang berkualitas, oten yang berkualitas, bukan yang oten yang ongol-ongol yang bisanya hanya menghujat. Halo, semangat pagi. Halo Juma. Iya, silakan buka kamera, Bang. Juma, sejak kapan kau pakai masker itu? Gak sakit telingamu? Buka kamera, kita diskusi. Silakan. Silakan. Bela si burung merpati ini Tuhan, silakan. Pertanyaanku, kenapa nabimu mengisap-ngisap Hasan? Musnad Ahmad 16245. Buka kamera dulu baru diskusi. Jangan kayak gitu. Buka kamera. Kenapa ngisap sesama laki-laki? Lah. Yang Tuh, banyak nabimu kayak yang gitu. banyak dikawinkan di gereja kan laki sama Kenapa laki. tuh? Mengisap sesama laki-laki. Musnad Ahmad 16. Nah, itu cucunya. Saya pun begitu. Saya sering cium bibirnya cucu saya. Sambil baca salawat, saya cium bibir cucu saya. Kenapa tidak? Namanya orang sayang sama cucu. Yang salah itu kalau kau isap lubang pantatnya pendeta di gereja, itu yang salah. Banyak pun pendeta. Mau kuputarkan videonya? Enggak usah lah ya. Malu nanti kau kan. Coba yang oten yang sedikit berkelas lah, silakan naik. Gak usah tantrum, gak usah ngamuk. Ini materi yang sangat baik, ya. Materinya baik, materi yang sangat baik. Tinggal Anda jelaskan aja kok. Kristen kan menganut 3 pribadi Tuhan, salah satunya burung merpati. Terus kenapa ngamuk? Halo, semangat pagi. Halo, dari gereja mana, Bang? Halo. Halo. Kas turun. Maaf. Oke, saudara. Oke, siap. Makasih ya. Ayo, saudara, sekali lagi saya ingatkan saudaraku yang Muslim yang baik hati, periksa multinya dulu. Biar kami yang berdiskusi dengan teman-teman Kristen ini. Halo, semangat pagi. Halo. Iya, semangat pagi Juma Penghujat. Gimana? Apa kabarmu? Buka kamera diskusi kita. Ini ada tema, silakan. Kenapa harus buka kamera? Kita kan nggak mau cari jodoh toh. Kita kan adu data, adu argumen. Buka kamera. Yesus aja tinggal Alasannya sempaknya apa? aja. Yesus Loh, itu Allah tinggal aja nggak sempak punya yang tidak wajah. dibuka. Allah aja Yesus nggak tinggal punya sempak wajah. aja yang nggak Kau dibuka. menghina Allah ini ya. Allah kan nggak punya wajah. Muhammad nggak punya wajah loh Juma. Yesus itu tinggal Nangis, sempaknya pucat. aja yang Kau tidak kok langsung dibuka. Loh. pucat sih Juma kalau aku naik. Kau tuh kok Masa langsung disuruh pucat, buka Juma? kamera aja kamu nggak mau?
Nah, terus kalau kita nggak mau diskusi, gimana? silakan. Ya, Anda Kita turun. kalau gini aja Juma, kau Anda tutup turun. kameramu karena kita nggak butuh Anda wajah di sini. Anda Loh, turun. Kalau Allah nggak mau aja buka nggak punya kamera. wajah loh. Ayo. Allahmu nggak ada wajah, Muhammad nggak ada Mau- wajah. Terus mau- kau mau mau bilang di- penakut? Mau buka Hah? kamera atau gimana? Kristen jangan ada yang naik di Komalin ya. Kalau dia berani saya hadapi, ini udah sering saya permalukan ini orang. Makanya dia sudah trauma sama saya. Ya. Kasihan, Kristen jangan ada yang naik di Komal ini. Dia ini pembohong. Islam aja Belum dibohongnya, ada. dibilangnya, oh Tuhan nggak kelihatan ya. Pas saya kasih tunjuk datanya, langsung saya di kick-nya. Kau itu sangat Kasihan. trauma sama saya Juma. Ya kan? Kasihan. Masih ingat kau kan? Masih ingat kau kan? Trauma kan? Kasihan Kristen Hah? dengan Kau yang adanya kasihan, hidup orang-orang orang kayak Islam. gini. Kasihan banget. Bukannya mau membantah tema saya, malah tantrum naik ke sini nyerang pribadi segala macam. Ayo dong, perlihatkan kualitas agama kalian. 350 tahun agama kalian diajarkan dengan cara menjajah. Saatnya sekarang memperbaiki nama baik kalau memang ada baiknya kan gitu. Jangan masih melanjutkan cara-cara penjajah gitu loh. Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Saudara, selamat siang. Saudara Dendi. Dendi dari gereja mana? Halo, Den. Dendi dari gereja mana, Bang? Oh, maaf Bang, saya Islam. Oh, tadi ini kepencet. Oh, baik. Makasih ya, Bang ya. Ya, Bang ya. Ya, saya ingatkan saudaraku yang saya cintai dan saya kasihi, umat Islam, tolong untuk multinya masih banyak Islam di sini kayaknya. Dibatalin. Kita mau menaikkan Kristen yang berkualitas. Ya. Halo, semangat siang. Halo. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana, Abang? Saya Islam Pak. Oh, alhamdulillah. Iya, gimana Bang? Gimana? Mau wakili Kristen atau gimana ini? Tidak. Saya cuma sakit hati juga dengar itu omongan itu Kristen itu. Oh iya, mereka kan perpanjangan tangan sibilisisis untuk menyesatkan manusia. Jadi kita memang harus Ya udah mengkontrol. Bang. Oke, sip. Makasih ya Bang ya. Mau dengar aja. Siap, makasih. Thank you, salam kenal. Mereka adalah perpanjangan tangan sibilisisis untuk menyesatkan manusia. Nah, itulah mereka. Anak orang kok dibilang Tuhan. Burung merpati lagi dibilang Tuhan. Aduh. Lama-lama kancing baju dibilang Tuhan juga. Mereka nggak bisa membedakan antara burung dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Ini dari Aceh Bang Juma. Jadi salam hormat untuk Bang Juma, selalu sehat, walafiat, panjang umurnya ya Bang ya. Amin. Dukungan kami untuk Bang Juma tetap selalu. Itu aja Bang Juma. Terima kasih. Dari Aceh. Oke, makasih Bang, makasih. Thank you, makasih, salam kenal teman-teman di Aceh, sehat semua. Halo Saudara Erik, semangat siang. Halo, semangat siang. Bang Erik dari gereja mana Bang? Bang Erik dari Muslim. Terus mau jadi Kristen, mau mewakili Kristen atau apa ini? Yang saya minta naikkan Kristen. Jadi kalau Anda naik berarti Anda adalah Kristen. Yang saya minta naik adalah Kristen, penyembah burung merpati. Kalau Anda naik berarti Anda juga adalah penyembah burung merpati, kan begitu? Iya kan ya? Nah, iya dong. Misalnya saya panggil Kristen pemakan babi. Yang kupanggil kan Kristen pemakan babi, dan Anda dengar, lantas Anda naik, berarti Anda merasa pemakan babi, betul? Oh iya dong. Benar nggak? Iya dong, berarti Anda pemakan babi, gitu maksudnya. Silakan teman-teman pemakan babi naik.
Ya, jadi kalau Anda naik berarti Anda merasa pemakan babi, kan gitu. Benar nggak sih? Ayo teman-teman pemakan babi silakan. Kayak gini kan dia merasa pemakan babi, makanya dia naik. Halo, semangat siang. Selamat siang. Apakah Anda pemakan babi? Ya, jelas dong, babi itu halal. Ini cocok, Jadi kalau Anda Muslim yang naik, berarti merasa pemakan babi, kan gitu. Ya, silakan saudaraku Raja Padoho, silakan. Buka kamera, kita diskusi, silakan. Bagian dia dulu itu buka kamera, Bang, buka kamera, kita diskusi, silakan. Tunggu, bro. Iya. Gimana, Juma? Iya, oke. Hari ini temanya adalah Roh Kudus batal jadi Tuhan. Karena Roh Kudus ternyata di Kristen itu seidentik dengan burung merpati. Dengan kata lain, burung merpati batal jadi Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan dia tetap Tuhan, coba buktikan. Bagaimana caranya Anda membuktikan bahwa burung merpati yang adalah Roh Kudus itu Tuhan? Silakan, saya ingin dengar. Buktinya itu bukan burung yang dipelihara itu turun dari surga itu. Bagaimana itulah bisa? Buktinya. Kan sama-sama burung. Iya, tapi apakah beda Tuhan itu sama burung Muhammad itu. Burung Muhammad itu apakah pencipta juga. Apakah tapi pencipta langit dan bumi itu burung merpati? Apa? Apakah pencipta langit dan bumi adalah burung merpati? Bukan. Itu seperti apa itu? Kalau di sama kalian itulah seperti bidadari itu. Ya, masa Tuhanmu identik dengan bidadari? Itu merpati itu aku bilang, merpati itu seperti bidadari itu. Yang kita bahas ini burung merpati. Apakah burung merpati itu pencipta langit dan bumi? Itu loh. Bukan, udah ya bukan. Berarti gugur ya. Berarti gugur. Berarti gugur ya. Berarti gugur. Berarti gugur. Ya. Burung merpati ini menjadi Tuhan. Gugur. Kalau kau bilang sang pencipta, bukan. Bukan. Gugur dia, teman-teman. Apakah dia sehakikat dengan pencipta? Bukan. Bukan. Namanya berarti Tuhanmu tinggal dua nih. Tinggal dua nih Tuhan. Burung merpati gagal. Kenapa kau bilang burung? Lah, kan Roh Kudus. Bukan bukan itu Roh Kudus. Tahu kau Roh Kudus? Bukannya Roh Kudus itu. Bukannya Roh Kudus itu Roh Kudus menampakkan diri. Roh Kudus mengambil rupa burung merpati. Roh Kudus menjadi daging berupa burung merpati. Betul? Kenapa kau samakan Roh Kudus sama merpati? Kan udah jelas dalilnya. Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa burung merpati. Betul? Roh Kudus itu nggak nampak itu, bro. Loh, pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa daging, yaitu burung merpati. Betul tidak? Bukan burung merpati. Dalilnya Roh Kudus berupa burung merpati itu kan jelas dikatakan dalam kitabmu. Kenapa kemudian sekarang Anda ingin membatalkan kitab sendiri? Lupa? Lupa? Jadi selama ini hanya dibodohi saja. Enggak, jangan dulu, jangan kemana-mana. Kalau di dalam Islam, Roh Kudus itu tidak pernah berupa burung. Roh Kudus itu tidak pernah berupa burung. Sedangkan kalau dikatakan di dalam kitab saudara, misalnya di Markus 3 nomor 22, Roh Kudusmu dalam rupa burung merpati. Pertanyaan saya, Roh Kudus dalam rupa burung merpati, apakah dia pencipta? Kenapa bilang sang pencipta di sini?
Berarti Roh Kudus yang burung merpati itu bukan pencipta kan? Tuhan, tahukah Tuhan? Hah? Jadi burung merpati itu Tuhan. Kalau sang pencipta itulah Bapa yang di sorga. Nah, bukan ini si Roh Allah. Kudus. Kalau Roh Kudus apa? Kenapa kau bilang sang pencipta si Allah? Kalau Roh Kudus apa? Roh Kudus apa itu? Itulah kehidupan. Iya. Jiwa. Jadi kehidupan jiwa berupa burung merpati. Bukan. Kalau jadi apa Dan? Merpati itu kalau sama kalian itulah sebagai bidadari, seperti bidadari itu. berarti dalam agamamu Roh Kudus itu setara dengan burung merpati yang identik dengan bidadari gitu. Iya, kalau sama kalian itu bidadari lah itu. Oke. Ternyata Roh Kudus dalam Kristen itu setara dengan bidadari. Iya. Jadi gugur. Tuhan tinggal dua. Bukan. Beda Roh Kudus. Roh Kudus itu kan burung merpati. Bukan. Baca dalilnya Markus. Baca Markus 3 nomor 22 silakan. Tadi burung merpati itu serupa dengan setaraf dengan bidadari kalau sama kalian. Baca Markus 3:22 silakan. Bacalah. Di situ dikatakan begini. Baca itu kau turunlah Roh Kudus, dengar. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Justru kalian buta huruf, bro. Makanya nggak tahu baca. Kenapa jadi saya? Saya membaca dalil Markus 3. Anda yang buta huruf. Anda yang buta huruf karena tertulis hurufnya begitu. Anda mengatakan bukan. Saya ulang lagi. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kenapa Anda tidak bisa membaca itu? Syukran sahabatku, barakallah. Kenapa Anda tidak bisa membaca? Tertulis yang nggak bisa. Kau coba Anda baca. Coba Markus 3:22. Markus 3:22 coba baca. Kenapa masih kau bantah? Markus 3 nomor 22 kau baca silakan. Ya bacalah, aku udah paham itu semua. Buta huruf berarti kau nggak bisa baca berarti. Memang betul lah kalian di buku kalian ditulisnya belajarlah sama Injil. Kalau belum mengerti, tanyalah sama kami. Ya. Oke, saya tanya. Kalau Anda merasa, silakan saya tanya. Markus 3:22 bunyinya apa? Iya bacalah biar sudah ya. Sudah ya. Kamu nggak ada ilmu. Ternyata kau buta huruf. Ternyata dada buta huruf. Dada penyembah burung merpati. Dada. Aku punya niatan untuk mengajak kau diskusi baik-baik. Aku ajak kau di sini supaya kau itu waras, ya toh? Tetapi ternyata kau nggak bisa waras, gimana dong? Aku mau mencerdaskan kalian, tapi ternyata kamu nggak mau cerdas, ya kayak ginilah jadinya. Tetap aja penyembah burung merpati. Diajak waras nggak mau. 2026 nyembah burung merpati, gila. Lucu kalian ini, lucu. Halo, semangat siang. Halo, apakah saudara pemakan babi? Bung? Halo? Pemakan babinya kalem dia. Malu-malu dia makan babi di pojokan. Tolong teman-teman yang bukan pemakan babi jangan minta permintaan. Ya. Kalau pemakan babi baru bisa naik. Silakan. Kalau naik berarti saya anggap pemakan babi ya. Halo? Saudara dari gereja mana abang ini?
Dari Protestan. Silakan buka kamera abangku, silakan kita diskusi bahas tema kita ini, silakan. Oke. Sebelum saya masuk kepada tema Roh Kudus, batal jadi Tuhan. Iya. Jadi saya mau mengambil panduan dasar Bang Juma mengatakan Tuhan itu ada apa, Bang Juma? Karena adanya makhluk, adanya kita, adanya alam semesta. Berarti ada yang menciptakan. Itu udah jelas tuh, Bang. Oh. Ateis juga kira mengatakan adanya dunia ini dengan seperti apa adanya. Iya, saya bukan ateis, Bang. Saya bukan ateis. Saya sama seperti Yesus menuhankan hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Yesus juga demikian. Oke, saya kira dasar saya kuat. Bang Juma ya. Iya. Yesus menyembah kepada begini, Bang Tuhan Juma. pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi berdasarkan tema Bang Juma Roh Kudus batal jadi Tuhan. Siap. Itu landasan yang Bang Juma ambil di latar belakangnya apa itu? Sehingga Bang Juma mengambil tema Roh Kudus batal jadi Tuhan. Ya, karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Itu jelas itu, Bang. Roh Kudus itu, roh itu makhluk, sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Dan saya katakan bahwa ketika kita membaca Markus 1 atau Matius 1 nomor 18, kita compare dengan Lukas 1 nomor 26-27, ternyata Roh Kudus itu adalah Gabriel. Dia bukan Tuhan. Roh Kudus adalah Gabriel adalah Roh Kudus. Berarti ketika Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, berarti Gabriel adalah Tuhan. Itu jelas. Itu kalau Alkitab mengatakan Roh Kudus itu simbolnya sebagai burung merpati. Nah itu dia. Ketika Yesus dibaptis, nah disitulah keluar simbolnya Roh Kudus. Iya. Hingga simbolnya dia itulah bukti bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Karena kalau kita kaitkan dengan Trinitatis atau Tritunggal, itu tidak lepas hakikatnya tiga tapi satu dikenal di dalam nama Yesus. Bagaimana bisa hakikat pengetahuan saya? Bagaimana seorang manusia sehakikat dengan Tuhan, seekor burung merpati sehakikat dengan Tuhan, itu gimana ceritanya, Bang? Ya, kalau pengetahuan saya itu burung merpati itu sebagai simbol aja enggak. Loh, bukan simbol loh itu, Bang. Bukan simbol itu, Bang. Dan Roh Kudus menampakkan diri. Roh Kudus ini turun dalam rupa, turun dalam bentuk burung. Nah, ini burung ini 100% Tuhan atau tidak? Ya, kalau dari segi Tuhan menciptakan segala isi dunia ini, sebagai pelengkap aja. Kalau aku ambil tafsir secara Arabia. Maksudnya pelengkap gimana itu, Bang? Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita dan meliputi samudra raya. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan seterusnya sampai alam menciptakan segala kebutuhan manusia dan juga burung serta hewan-hewan yang ada di dunia ini. Salah satu ciptaan Tuhan ya burung merpati dong, Bang Juma. Iya, berarti gimana nih? Cara ya kalau saya ambil itu sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kalau kembali kepada hakikat Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu simbolnya burung merpati.
seperti ada, saya lupa nama kitab itu, liciklah seperti ular, puluslah seperti burung merpati. Iya, mungkin Bang Juma tahu kan ayatnya tuh kan. Iya betul, di dalam Matius itu Bang. Ini permasalahannya bukan di sana. Permasalahannya di sana adalah Roh Kudus ini bukan Tuhan, itu masalahnya. Dan iya, maksudku gini Bang Juma. Maksudku begini. Yaitu persepsi Bang Juma lah mengatakan Roh Kudus itu bukan Tuhan. Buktinya dia bukan Tuhan kan jelas Bang. Dia adalah Gabriel. Iya. Memang ya karena dia berbentuk abstrak yang tidak kelihatan dalam bentuk roh. Jadi Tuhan mungkin Allah Bapa mungkin berinisiatif mengambil bentuk burung ya. Berarti burung 100% Tuhan, 100% burung merpati gitu. Tentu. Sebagai simbol aja, nggak lebih, bukan. Ya, sama Tuhan seperti Yesus Bang. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Berarti Roh Kudus sepenuhnya burung merpati, sepenuhnya Tuhan, kan begitu. Kalau dari segi teologis, Tuhan Yesus itu 100% anak Allah dalam bentuk manusia dan 100% Allah dalam bentuk roh. Nah, kalau Roh Kudus 100% dalam bentuk burung, 100% dalam bentuk Tuhan, kan gitu. Iya. Nah, gitu dong abangku. Kalau Roh Kudus iya pagi. Iya, gimana Bang? Seperti apa yang saya katakan, itu nggak lebih daripada simbol. Yesus juga simbol. Itu sama, Yesus dan burung merpati sama-sama simbol. Karena sifatnya abstrak. Nah, abstrak makanya dia turun jadi manusia. Abstrak makanya dia turun menjadi burung merpati. Ya sudah. Berarti Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Burung merpati 100% Tuhan, 100% juga burung merpati. Udah selesai. Ya benar Bang Juma. Ya begitu. Ya benar. Bisa masuk logika. Iya, masuk logika. Biar orang-orang yang pintar bisa memahami itu. Enggak penjelasan. Ini kalau orang akal-akalan pasti ditolak itu Bang. Pasti ditolak. Kalau Roh Kudus itu kan itu simbol ya. Ya simbol. Jadi digambarkan. Kenapa dipakai simbol burung merpati supaya Anda paham. Apa itu? Kenapa dipakai simbol burung merpati? Karena burung merpati itu sifatnya. Kenapa nggak pakai kalajengking? Ya. Anjing juga setia Bang. Anjing juga setia. Kucing juga setia. Oke, boleh saya jelaskan? Itu di rumah Anda pelihara anjing, bukan pelihara burung merpati. Iya, kalau Anda bilang anjing juga setia. Anjing itu juga kawin sembarangan. Anjing itu kawin sembarangan. Merpati juga burung begitu. Merpati juga begitu. Kamu harus mengenal karakter burung merpati. Burung merpati itu burung yang paling setia dengan pasangannya. Mana ada? Saya pernah pelihara burung merpati. Sebentar. Saya pernah pelihara burung merpati. Merpati juga begitu. Burung merpati itu kalau pasangannya salah satu mati, dia nggak akan kawin lagi dengan yang lain. Alah, kata siapa? Aku lama pelihara burung merpati. Bahkan di gunung saya banyak burung merpati. Pandai-pandaian cerita. Lukas 3:22. Tuhan Anda yang Anda sebutkan Roh Kudus itu turun berupa burung merpati. Burung merpati yang kamu piara itu berapa ekor? Banyak. Tadinya cuma 2. Ya, jantan satu, betina 2. Jantan 1, betina 3. Jadi 4 ekor. 3 tinya kayaknya bertelur. Kamu harus. Jadi jangan-jangan ada yang lesbi di situ.
Aduh. Ya, ternyata Anda nggak memahami. Kok saya pula yang nggak memahami, saya ini pelaku. Saya pemelihara burung merpati kok. Jadi lucu ente ini. Jadi burung merpati itu ketika Yesus dibaptis itu kemunculan Roh Kudus itu berupa burung merpati, ya itu kan alegori saja, itu simbolik saja. Alegori simbol apa? Wong di situ benar-benar dalam itu rupa simbolik, kok. Itu simbolik. Dalam rupa kok simbolis. Dia turun Roh dalam Kudus rupa. Itu kan roh. Ya, Roh Kudus terus? itu kan roh. Roh terus. Nah, terus dia datang dalam rupa, mengambil rupa, berarti dia datang dengan mengambil rupa burung merpati, itu dalil. Terus? Ya itu buktinya bahwasanya Tuhan yang Anda sebut Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% roh. Oh, jadi rohnya Tuhan itu berupa burung gitu ya. Ya kan dalilnya begitu, dan itu konsep agama saudara. Kok jadinya berpura-pura nggak tahu. Berarti ketika Tuhan meniupkan Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahimnya Maryam, itu burung merpati yang masuk ya ke dalam. Ya itu agama saya, bukan burung merpati. Itu agama Anda aja. Agama Anda yang roh sama dengan burung merpati, kok larinya ke agama saya? Lucu Anda ini. Aneh aja. Oke. Baik. Anda ini kan selama ini kan pandai sekali membahas ayat Alkitab. Coba kamu baca Anal 51, coba kita bahas itu. Iya, silakan. Anal 51. Iya, silakan. Anda bacakan. Anda yang baca, Anda yang bawa data, kenapa saya pula yang harus membaca? Silakan. Oke. Nah, di situ Anal 51 itu membuktikan bahwa Islam sebenarnya punya Tuhan lebih dari satu. Iya. Kenapa kamu nggak tahu ya? Silakan. Kenapa kamu nggak tahu? Silakan. Coba kamu buka Anal 51. Sudah saya baca. Saya sudah baca. Wa idza baddalna ayatan makana ayat. Silakan Anda lanjutkan. Silakan. Anda kan yang membawa data, silakan. Oke, artinya apa di situ? Artinya? Anda yang bawa. Iya, artinya? Anda yang bawa dalilnya, kok jadi saya yang itu Anda? Kan kitabmu, kamu sudah membacakan bahasa. Ya, Anda yang membawa, berarti Anda setelah Anda membawa data itu, tuduhan Anda apa? Anda mengatakan kami bertuhan lebih dari satu. Anda nggak tahu arti bahasa Arabnya. Anda nggak tahu arti bahasa Arab. Anda membawa materi, Anda yang mengulas, buktikan ke saya. Kok saya pula yang harus membuktikan itu semua? Anda mengulas, Anda buktikan tuduhan Anda menggunakan data itu, begitu jangkrik. Nah, di situ, oke, baik. Di situ kan dikatakan Allah berfirman, sesungguhnya dia itu Tuhan yang esa, betul? Anda baca ayat mana? Artinya. Surah apa? An-Anal 51. Apa? An-Anal 51. Apa apa itu? Apa Anda baca apa? Anda baca apa? An-Anal 51. An-Anal 51 itu apa coba? Apa dibilang ini, teman-teman? Dia bahas apa ini orang ini? Hah? Iya, surah An-Anal 51 artinya. An-Anal. Oke, sebentar, saya tenggelam sebentar ya. Sebentar. Iya, silakan. Kodong. Inilah kalau manusia Google. Manusia Google itu begitu. Kodong. Kasian juga sih. Mau menjatuhkan marwah Islam tapi An-Nahl 51. An-Nahl 51 itu menjawab laqad kafaral ladzina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Salah satunya adalah Isa,
Salah satunya adalah Allah, salah satunya adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Anda mengatakan wa qala la tattakhizu ilahaini itsnain innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya hanya dialah Allah yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, nggak boleh yang lain. Oke, di sini itu kan kata. Oke, di situ kan kalimatnya itu Allah berfirman. Ya kan, Allah berfirman. Dialah Tuhan yang Esa, gitu. Iya. Oke, dialah di situ merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Dianya, aku, itu merujuk kepada satu Tuhan, absolut tunggal. Yang pertama Allah berfirman. Sebentar. Allah berfirman, ya kan? Dialah. Nah, ini kan orang pertama, kan Allah itu orang pertama. Dialah itu orang keberapa? Allah menyebut dia itu menyebut dirinya sendiri. Orang keberapa? Dia menyebut dia bukan orang. Bagaimana? Cara bukan orang. Allah itu bukan orang. Allah itu bukan orang. Pihak pertama Allah sedang menjelaskan tentang dirinya. Dia. Allah. Oh iya dong. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah menyatakan dirinya. Di dalam Al-Quran itu Allah kadang menggunakan kata dia, katanya, kata aku, kata kami. Itu di dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda membahas Al-Quran jangan cuma modal terjemahan. Boleh saya bicara sekarang? Boleh. Ketika Allah itu berbicara, seharusnya kan dia berkata, akulah Tuhan yang Esa. Terus yang masa Allah berfirman, sebentar. Jangan dibantah dulu. Masa orang pertama itu berbicara dan dia mengklaim pihak ketiga. Seharusnya ketika dia Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Nggak bisa bilang Allah berfirman, dialah. Artinya ketika pihak pertama ini menyebut kata dia merujuk kepada orang lain. Baik. Saya jawab ya, dengarkan pelan-pelan. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, maksudnya apa itu? Akulah dia. Ya, maksudnya artinya apa? Yesus itu merujuk kepada dirinya yang telah dinubuatkan. Terus tadi kau bahas itu aku yang mengatakan Allah dengan kata dia. Bedanya apa? Bedanya di mana? Contohnya kayak gini. Ketika Yesus, ini kan ceritanya kan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu. Terus Yesus orang buta itu yang sudah sembuh itu kan ketemu lagi dengan Yesus. Terus Yesus bertanya kepada dia, percayakah engkau akan dia? Lalu dia bertanya, siapakah dia? Lalu Yesus katakan, merujuk kepada yang tadi, yang pertama menyembuhkan orang buta ini. Yesus katakan, akulah dia. Artinya dia itu yang menyembuhkan. Apa bedanya dengan yang Anda yang baca tadi? Coba terangkan. Beda. Seharusnya ketika dia berkata, Allah berfirman, dialah Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya kalau Allah berfirman, dia akan berkata, Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Sekarang saya tanya, yang mengucapkan Allah berfirman itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Terus ketika dia mengatakan dia yang Maha Esa itu siapa? Dia sendiri. Oke, lanjut. Di situ kan ada kelanjutan ayat. Kalimat sebentar saya lihat. Sebentar saya tenggelam dulu ya. Akulah, maka hendaklah kepadaku saja engkau takut. Kasihan Dewa. Di situ ada kata ku. Bagaimana dia pertama mengucapkan, terus ketiga dia sebentar. Dia berkata gini. Kan di situ ada kata Allah, kata dia dan kata ku. Ku di situ siapa? Aku adalah Allah, aku adalah dia adalah aku. Terus? Good. Sebentar. Terus kalau kita lihat dari kalimatnya saja, di situ Allah berfirman, dialah Tuhan yang Esa. Di situ ada kataku lagi pertama, dia merujuk ke orang lain, merujuk kepada dia. Terus di situ ada klaim lagi ku. Ini sama seperti tadi yang kau bahas itu, akulah dia Yesus itu, lol. Beda. Kok beda? Akulah dia. Dia itu orang ketiga kan? Dia itu orang ketiga maksudmu kan? Orang ketiga kan? Tunggu, jangan cuma kau yang mau menjelaskan. Saya juga mau menjelaskan.
Dia di situ bukan aku menurut perspektif rasa bahasa Indonesia. Dia bukan aku. Tetapi Anda mampu menyambung-nyambungkan sesuai dengan logikamu. Nah, sedangkan Al-Quran itu, Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan waqalallah, Allah berkata. Allah berkata. Satu-satunya Tuhan ini berkata, tak ada Tuhan lain. Apa katanya? La tattakhizu ilahaini itsnain. Janganlah engkau menyembah dua Tuhan, tapi sembahlah kepada Tuhan satu saja. Hanyalah Dia yang Maha Esa. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Sabar dulu. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu adalah aku. Maka hendaklah engkau menyembah dan takut hanya kepadaku. Apa? Apa? Oke, udah saya bisa bicara sekarang. Silakan. Kalau kamu mau komparasinya dengan ketika Yesus katakan, akulah Dia. Di sini ada dua pribadi yang sedang berdialog, Yesus dan orang yang disembuhkan. Nah, sementara yang di An-Nahl 51 itu ada berapa pribadi di situ? Satu pribadi. Satu pribadi. Bagaimana? Satu pribadi. Bagaimana satu pribadi mengklaim dirinya itu dalam tiga posisi? Yang pertama, Allah. Terus yang kedua, sebentar. Makanya dikatakan walahu ma fis samawati wal ardh walahuddin wasibah afa ghairallahi tattaqun. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya kepadanya lah segala sembahan, segala ibadah, ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain daripada Allah? Dalilnya jelas kok. Berarti aku adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah mengutus nabi dan rasul. Akulah Dia. Hanya kepada Dia yang adalah aku kau menyembah. Jelas kok. Oke. Tugasnya Tuhan tuh apa, bro? Tugasnya Tuhan itu tidak punya tugas. Tugasnya Tuhan tidak punya tugas. Tuhan itu Maha Pencipta. Tidak punya tugas Tuhan itu. Apalagi? Tidak seperti Tuhanmu punya tugas. Kalau Tuhan saya nggak punya tugas. Yang punya tugas itu adalah hamba. Seperti Yesus, Dia punya tugas. Seperti Roh Kudus yang adalah burung merpati, Dia punya tugas. Begitu kawan. Jadi sudah ya. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima, Anda tidak terima EGP. Sebentar, sekarang kembali ke tema. Dialog itu tidak kembali ke tema. Saya tidak punya kewajiban untuk sampai Anda bisa sampai paham. Saya sudah menjelaskan kaidah ilmunya. Enggak nyambung apa yang kamu sampaikan. Oke, Tuhan saya Allah. Terus Tuhan yang kedua siapa? Selain Allah siapa Tuhan saya? Coba. Tuhan saya Allah. Selain Allah Tuhan saya apa lagi? Yang kedua siapa? Oke, baik. Yang kedua siapa? Tadi kan abang mengklaim bahwa dia Maha Pencipta, betul? Iya, Tuhan saya Allah. Tunggu dulu, Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Tuhan yang kedua siapa? Tadi kan Anda bilang bahwa Tuhanmu tidak punya tugas apa-apa. Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Kalau saya kan bisa menjelaskan Tuhan kamu Bapa. Ya, Tuhannya Yahudi. Tuhan yang kedua anaknya Maria. Tuhan yang ketiga burung merpati. Bisa kusebutkan. Kalau saya Tuhanku ada satu, Allah. Anda menuduh saya menuhankan dua. Yang satunya apa? Ya nggak tahu, karena dari ayat itu kan menjelaskan seperti itu. Bingung kan? Bingung. Karena kamu tidak sanggup. Karena kamu tidak sanggup membuktikan tuduhanmu gitu loh. Tuhan saya Allah. Kamu menuduh Tuhan saya dua. Yang satunya apa lagi? Ayo. Kalau kamu kan jelas, makhluk bertanduk 7, bermata 7, 1. Anak manusia bernama Yesus 2. Roh Kudus bernama merpati. Merpati bernama Roh Kudus, bergelar Roh Kudus 3. Tuhanmu 3, saya bisa buktikan. Nah, kamu menuduh Tuhan saya 2 hanya berdasarkan terjemahan itu. Yang pertama Tuhan saya Allah, yang kedua Tuhan saya mana? Oke, nanti kita lanjut. Saya lagi mau jalan, bentar saya naik lagi. Monyet.
Nggak ada ilmu sopaten bahas Islam, bahas Al-Quran. Aduh, lucu ini apa teman-teman? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Allahu Akbar. Dinda Dio. Assalamualaikum Dinda. Saya mau ibadah sedikit lagi Dinda. Di sini aja. Waalaikumsalam Kandaku. Iya, baru mengingatkan Kanda. Baik. Iya. Masya Allah. Jadi, iya, saya di sini dulu, Kanda. Boleh Dinda, boleh. Oke, siap Kandaku. Siap. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan untuk naik bahas tema ini. Roh Kudus batal jadi Tuhan karena ternyata dia adalah burung merpati. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan Abang. Ada yang bisa disampaikan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin dibagi? Silakan. Aku Islam juga Bang Juma. Jadi cuman Bang Juma. Sudah tahu dirinya Islam kok naik ke sini? Mau ngapain? Kan aneh aja orang-orang ini. Kalau sudah tahu Islam, tahan diri, jangan naik kecuali mau jadi pemateri gitu. Adik saya naik ke sini, ketua Apologet Islam Indonesia. Beliau ketua umum yang sedikit lagi akan diresmikan. Naik ke sini untuk membackup karena sedikit lagi saya mau ibadah. Satli suka sekali begitu, Sat. Halo, semangat siang teman-teman penyembah burung merpati, apa kabar? Halo. Halo, silakan buka kamera. Teman-teman penyembah burung merpati, silakan buka kameranya. Halo, saudara Teddy. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, Muslim Bang. Udah lupa, baru kemarin kita Bang. Oh, Masya Allah, siap. Iya. Lanjut. Saya kira udah nggak mau lagi naikin saya Bang. Enggak, selalu ingin menaikkan teman-teman Kristen, apalagi kalau mereka punya ilmu. Iya, makanya saya bilang kita ini kan cari kebenaran Bang. Siap. Ya, seperti saya bilang ke Bang Juma, saya senang dengan Bang Juma karena banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Oke, makasih Bang, makasih. Ya, Cuma silakan. itu Bang, seperti silakan. yang saya katakan. Siap. Sangat disayangkan Bang Juma itu nggak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti Bang. Iya, kalau mengerti itu pakai apa Bang? Pakai akal atau pakai apa gitu? Pertama tentu dalil Bang. Dalil. Dan dalil tentu kita mengimani, kita percaya kan? Kalau dalilnya tidak rasional tetap dipercayai gitu. Oh, kita berdasarkan dalil ketika kita mengimani, dan tentu kita merasakan ketika kita mengimani itu kan tentu kita rasakan dalam kehidupan kita. Iya, kalau dalilnya ternyata bukan firman Tuhan, tetap saja diimani gitu Bang. Oh, kalau menurut saya itu isi Alkitab itu kan bukan semua firman Tuhan. Jadi apa yang perkataan Tuhan itulah firman Tuhan. Iya, nah sekarang bagaimana caranya bisa kita ketahui bahwa itu firman Tuhan? Gini, saya mau menyampaikan tentang tema hari ini ya, Roh Kudus. Oh iya, oke. Kembali ke tema berarti, silakan. Ya, kembali ke tema aja Bang. Baik, saudara, silakan. Jadi bagi saya itu Roh Kudus itu tidak pernah batal jadi Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, bisa dibuktikan abangku? Nah, itu seperti yang saya sudah sampaikan ke Bang Juma 3 hari yang lalu. Iya. Oke. Jadi
ketika Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang kan? Oke. Apakah Maria itu Maria mengandung dari Roh Kudus. Oke. Baik. Nah, di situ malaikat Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Jangan bias dulu, Bang. Jangan bias. Kita ke Roh Kudusnya. Fokus ke Roh Kudus dulu. Iya, ini kan tentang Roh Kudus, Bang. Maria mengandung Roh Kudus. Ya, mengandung Tuhan berarti ya. Iya, berarti Tuhan itu masuk ke rahim Maria. Oke, baik. Siap. Nah, itu malaikat Tuhan yang menyatakan supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi Allah menyertai manusia pada waktu itu, Bang, tapi manusia tidak mengenal dia. Manusia hanya tahu bahwa dia anak si Yusuf tukang kayu. Iya. Jadi di situ jelas, dijelaskan oleh malaikat Tuhan bahwa Allah itu adalah Roh Kudus. Dia yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik. Nah, jadi sekarang, Bang, dunia itu sampai sekarang itu belum mengenal siapa Yesus. Makanya diperdebatkan sampai sekarang, Bang. Oke. Saya boleh berbicara, Bang? Oh, boleh, silakan, Bang. Oke, baik. Tolong didengarkan saya pelan-pelan ya. Di dalam kitab saudara, misalnya di dalam kitab Lukas 1 misalnya, Lukas 1:41, ketika Elisabet mendengarkan suara Maria, maka melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Berarti Tuhan sedang memenuhi tubuh Elisabet, kandungannya. Kemudian di data nomor 67 di Lukas 1 itu diterangkan tadi adalah Elisabet yang penuh Roh Kudus. Sekarang di 67-nya dikatakan, dan Zakaria ayahnya pun penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Berarti Elisabet penuh dengan Roh Kudus, kemudian Zakaria juga penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat Lukas 2 nomor 25, di situ diterangkan begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Jadi ada orang bernama Simeon, ia adalah seorang yang benar dan soleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi ada Simeon, ada Zakaria, ada Elisabet. Apakah tiga manusia ini juga adalah Tuhan karena dia kepenuhan Roh Kudus? Silakan. Itu dulu. Itu yang pertama, Bang ya. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca buku Yohanes 2 nomor 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Menghembusi itu maksudnya meniup. Maka murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan yang kedua, apakah murid-murid Yesus juga itu adalah Tuhan karena kepenuhan Roh Kudus? Jadi sudah ada 4. Yang pertama adalah Elisabet, yang kedua adalah Zakaria, yang ketiga adalah Simeon, yang keempat adalah murid-murid Yesus. Mereka semua adalah manusia-manusia yang kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus atau Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, lantas anaknya adalah Tuhan, maka bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Elisabet? Bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Zakaria? Bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Simeon dengan murid-murid Yesus? Apakah mereka semua Tuhan? Kalau Yesus Tuhan karena Roh Kudus, maka keempat oknum tadi adalah Tuhan. Tetapi kalau yang keempat tadi bukan Tuhan, maka Yesus juga bukan Tuhan. Dengan demikian Roh Kudus gagal menjadi Tuhan. Anda tadi mengatakan bahwa untuk memahami menggunakan akal. Harus akal. Paham, akal, dalil. Dalil, akal. Akal, dalil. Dalil, akal. Saya sudah menguraikan akal dan juga dalil. Sekarang saya mau melihat bagaimana arahnya lidah Anda bernarasi setelah mendengarkan itu. Silakan.
Iya, silakan. Ya, izin Bang Juma ya. Roh Kudus Beda kan? itu. Beda kan? Roh kita kan jadi roh Allah itu berkuasa dalam tubuh mereka, Bang. Oke Bang, lanjut Bang. Saya izin ibadah dulu. Di sini ada saya. Dinda, Dio boleh monitor sebentar, Dek? Oke Bang. Selamat beribadah, Bang. Iya, makasih Abangku, makasih. Saya pamit dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini saya cuman zuhur, habis itu saya kembali dengan tema yang sama. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang bagi saudara-saudara kita non-muslim. Silakan.